Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mana batasannya? Ada amal itu kayaknya. Tabun kali. Terus yang kedua, kayaknya dapat tumu dapat mereka sahabat dapat dosa dapat apa mematikan hati. Nah, ciri-cirinya orang yang mati hatinya itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga dikatakan tadi bahwasanya banyak makan hatinya keras, sulit untuk menangkap ilmu. Dan kita mohon maaf, ada yang dari teman kita ini apa namanya, bukan banyak makan tapi terlalu banyak bekerja. Dia juga malas juga untuk menerima ilmu. Ya mungkin makannya mungkin banyak juga. Jadi diajak ini, dan orangnya memang dah pandai kerja. Jadi dia diajak ke majelis tapi kayak aku itu. Nah ini menurut saya belum tentu banyak makan, banyaknya bekerja, sibuknya bekerja juga apa namanya ojong itu Manol. Iya, habis juga ada. Nah, ini bagaimana? Apa maksud di dalam itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Batas mana kenyang gitu, repot ngomong repot. Tak derap itu apa? Derap. Saya tahu nanti dulu makan itu setelah lapar, berarti makan sebelum. Kalau nanti itu kalau saya ya berjalan kenyang. Saya sekarang kenyang kalau makan. Makanya kalau kenyang. Nabi itu kalau apa istilahnya sunnahnya kita makan itu, ya kalau di kita mungkin dia agak tidak sopan ya. Dan orang Kristen sungkong gitu. Jadi kalau kaki kanannya itu dikuruk ke atas, kemudian kaki kirinya diduduki. Sampai kalau biasanya begini. Tapi kalau di kita mungkin seperti itu kurang apa istilahnya nggak sopan, nggak alhasil gitu. Ya, karena dengan demikian dan dengan posisi seperti itu, dalam perut kita itu sudah terbagi menjadi tiga. Sepertiganya adalah untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk bernafas. Masalah apa ya, berarti tempatnya bernafas sudah terisi oleh sesuatu yang lain selain nafas. Ya, artinya kalau kita sudah lapar, kita makan rasa nyaman, ya berarti sudah kenyang. Kalau kita teruskan berarti bukan nyaman, yang terjadi kita nyaman. Yang pertama. Yang kedua, di antara orang-orang yang keras hatinya seperti saya ini, kalau dilihat dari tanda-tandanya, yang pertama diantaranya adalah yang sering dalam beberapa kitab itu, kayak dicontoh oleh Sobat saya tadi, sulit menerima nasihat. Yang kedua,
Kalau doa itu sulit untuk menangis. Kalau doa itu sulit untuk menangis. Makanya ada entah benar tidak saya tidak tahu. Agar supaya kita mudah menangis di saat berdoa itu di antara tangannya adalah tingkatannya. Saya nggak bakal cerita. Kalau kita makan pakai piringnya dicuci, kemudian airnya diminum. Jadi sisa dari makanan itu dicuci dalam piring itu, kemudian diminum airnya. Katanya mudah untuk kita bisa menangis dari kita doa. Itu salah satunya di antara beberapa ciri-ciri orang yang kosong politik. Jadi kalau hatinya itu keras katanya itu tidak bisa menyesuaikan. Kalau doa sulit katanya untuk menangis itu. Saya juga nggak pernah menangis kalau doa itu. Tapi saya termasuk ituan begitu. Sama bahagia. Doa bahagia. Bersyukur. Kemudian nanti ada apa namanya? Kalau orang banyak makan maka banyak dagingnya, kalau banyak dagingnya maka banyak syahwatnya, kalau banyak syahwatnya maka banyak dosanya, kalau banyak dosanya maka akan menjadikan hati kita keras. Ya. Soalnya disebutkan oleh Ustaz tadi itu kalau orang makan banyak atau tidaknya dia tergantung daripada kebutuhan masing-masing. Kadang-kadang ada orang yang dengan laparnya malah dia tidak bisa beribadah. Tapi banyak juga orang yang dengan kenyangnya, ada yang dengan tidak lapar itu dia bisa beribadah. Maka lebih baik dia kenyang daripada lapar. Karena setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya lapar, saya nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau saya kenyang, sholat tenang, baca Quran tenang, lebih baik kenyang daripada lapar. Karena ada orang seperti saya beda. Kalau syahwat, kalau mematikan syahwat itu nggak bisa. Karena syahwat itu ada dalam diri kita. Gitu. Jangan dimatikan syahwat dari mana-mana. Jangan dimatikan. Jadi kalau dimatikan yang mana-mana, jangan dimatikan. Karena ada juga karunia dari Allah syahwat itu. Jadi orang itu kalau tidak berbuat maksiat dan tidak punya syahwat itu bukan istimewa. Jadi orang tidak berbuat maksiat, tapi karena tidak punya syahwat itu bukan istimewa. Sama dengan orang tidak pernah melihat maksiat karena dosa, itu bukan istimewa. Saking amallah menjadi dari kita, itu kan bisa begitu. Artinya kita bisa menghindari sesuatu yang kita sendiri bisa melakukannya. Nah, itu termasuk sesuatu yang istimewa. Kalau kita syahwatnya besar, tapi kita bisa mengendalikan, itu lebih baik daripada kita tidak punya syahwat. Sebenarnya tadi itu dari malaikat itu kenapa kok? Dari segi derajatnya lebih rendah dari manusia, karena malaikat tidak punya syahwat, sehingga di saat dia beribadah kepada Allah, dia memang tidak punya syahwat, berarti kan bukan istimewa. Bila kita punya syahwat yang besar, kemudian kita tetap beribadah, terus itu kan sesuatu yang istimewa. Orang bisa melihat, tapi dia kalau tak melihat maksiat itu istimewa. Orang buta kalau orang maksiat ya enggak istimewa kita terima. Oke, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghilangkan ngantuk, ya makannya sebaiknya pagi hari. Ganggu. Iya, untuk menghilangkan ngantuk agar kita tetap diskon untuk mengikuti pengajian. Apakah juga jelek ini makannya begini? Itu bagus. Niat saya makan supaya kuat ibadah. Niat saya makan supaya bisa menahan ngantuk dan mendapatkan ilmu. Niat saya
makan, untuk ya mendapatkan apa ya yang baik lah, mendapatkan yang baik karena Allah untuk ibadah intinya itu. Fala yadur, maka tidak berbahaya kepada orang tersebut. Tidak berbahaya, kenapa? Karena kita mengikuti Ba'dul Auliya di sini, karena memang Ba'dul Auliya kan sudah diterangkan tadi, banyak makan tapi sambil berzikir. Jadi kita makan tapi karena mendapatkan ilmu pengetahuan untuk ibadah, gak apa-apa. Tapi kalau nyintong punya dulu kayak tadi itu Tak tentu. Tak gitu. Man arafa nafsahu, kalau sudah tahu ukurannya dia, maka dia tahu harus berapa dia harus makan. Kalau sudah tahu kira-kira wah ini nanti kekenyangan ya, karena lebih baik ngambil ya sesuai dengan ukuran perutnya saja. Gitu. Jadi kalau kebanyakan dibuang mubadir ya dimakan. Sehingga apa? Kalau sudah kenyang, biasanya itu udun itu. Ada nikmatnya. Iya, duhur biasanya apa ya? Gesek orangnya untuk ke masjid karena kenyang. Kantuk. Pakai kepayang. Ibadah pakai kepayang, ibadah itu dah berat, ya. Karena kekenyangan. Ibarat ular, kalau sudah kenyang diem itu. Rempong. Gak bisa kemana-mana. Itu karena kekenyangan. Apalagi manusia. Jadi kalau tidak diimbangi untuk ibadah, jadi kalau untuk ibadah, insya Allah dia tahu ukurannya seberapa dia harus makan. Tapi kalau ibadahnya atau apa, umpamanya zikirnya kurang, biasanya kenyangnya itu lupa untuk berzikir, sehingga yang dia ingat hanya kenyangnya. Setelah kenyangnya hilang mau makan lagi. Seandainya diimbangi dengan zikir, dia akan tahu ukuran untuk perutnya. Oh segini saja untuk perut saya. Kalau kekenyangan, ada sekali ala buah, sekali ibadah, serba malas sudah mau ngapain. Kalau kekenyangan, mungkin itu. Mungkin ada tambahan. Kadang kan tuan rumahnya yang kasih porsi. Hidangan. Ini ulang gimana? Pas mana? Enggak, piringan. Kalau ngambil dua, Minyak. Taneng, anaknya taneng. umpama rumah nggak habis, gimana itu? Sisanya di mana? Apa di bumi mubadir apa harus paksa dihabiskan gitu? Ambil kenyang, mereka jangan boleh. Iya. Dengan teloan. Kasih. Tapi ada yang begitu biasanya. Dia menolak, tapi karena kenyang. Tapi rumah sate karena enak. Oh, ini Pak Urbe bakso. Akhirnya dilanjutkan. Kalau cukup melulu kan? Nah, saya tak gagal. Kebanyakan kalau saya ada di situ itu kalau dia paham, kalau dia kenyang, biasanya menolak dengan santun. Maaf Pak, saya belum makan ini, bukan saya nggak mau. Ya kalau mau dibungkus monggo kan. Aman ya. Mana mbak? Pak, jangan hitung. Banyak makan, jangan banyak nambah besar itu. Kalau memang lapar dan 2 piring tidak membuat dia kenyang sekali, Tak produsen berarti kan? diperbolehkan. Aku. Gak apa-apa. Karena tuan rumah biasanya senang biasanya. Tuan rumah itu kalau kondangannya itu lahap, senang gitu. Ya, apalagi yang ada yang sampai 2 piring. Nah, berarti masakannya cocok. Selama itu halal ya, halal. Tuan rumah mengizinkan.
Jadi ramelo Pak. Jadi wajib Pak. Jadi ramelo. Bisa berbahaya kepada yang tak bilang nanti. Ya, mungkin ada lagi. Sampaikan oleh Ustaz Budi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan, kalau hampir kenyang berhenti. Jadi perut itu dibagi menjadi 3, 1 sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu apa namanya, sederhana sekali, artinya tidak berlebihan, bisa ditiru oleh umatnya. Kalau manusia itu kekenyangan, itu kebanyakan pasti ibadahnya itu tidak bisa. Kalau kekenyangan, kalau terlalu lapar, ibadahnya juga tidak bisa karena kepikiran dengan makanan kalau terlalu. Jadi yang utama itu, yang afdal tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hampir kenyang berhenti. Kenapa? Dalam kitab ini, Jibah ini disebutkan Bama min khuluqin fil bariyah mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Akhlak-akhlak yang mulia yang ada di manusia ini semuanya tidak terkecuali, baik itu kafir atau mukmin, apalagi orang mukmin, apalagi mendapati aulia, ulama, orang soleh, semuanya itu mutalaqan an zainil wujud, pasti bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah contoh bagi semua umat manusia. Kalau manusia itu beribadah dan ibadahnya itu bisa menambah semangat dalam ketika dia makan, dan makannya itu bisa menambah semangatnya dalam ibadah, maka itu merupakan kebiasaan dari orang itu sendiri. Jadi orang beribadah itu kalau makan dilihat kondisinya. Kalau tidak lapar, kalau kenyang ya tidak terlalu kenyang, kemudian dia beribadah, maka dia semakin semangat. Itu kondisi manusia dalam satu sisi. Dalam sisi yang lain, kalau kenyang, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Artinya, kalau dia beribadah dalam keadaan lapar, dia merasakan nikmatnya ibadah. Itu karena kadang sudah terbiasa dia lapar. Jadi kalau orang itu lapar, mungkin dia sering puasa, kemudian dia merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah, ya sebab laparnya itu. Karena hikmah itu tidak akan datang kepada manusia kecuali dalam keadaan lapar. Kalau kita dalam keadaan lapar dan kita beribadah, maka hikmah itu banyak datang kepada kita. Kecuali ibadah yang dibarengi dengan kenyang, itu sedikit, hikmah yang masuk itu sedikit. Tapi kalau ibadah dalam keadaan lapar, sehingga dia tidak merasakan laparnya, yang dia rasakan adalah nikmatnya ibadah, maka itu adalah suatu kelebihan dari orang itu. Kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu banyakan mana antara kenyang dan antara laparnya. Nabi Muhammad seumur hidupnya banyak mana? Kita tahu banyak laparnya Nabi. Kadang sampai 3 hari Nabi tidak lapar, tidak makan. Siti Fatimah juga begitu. Keluarganya kebanyakan lapar. Karena di dalam lapar itu mereka merasakan nikmatnya ibadah. Itu kalau sudah terbiasa.
Tapi kalau udah biasa, kalau lapar justru tidak semangat ibadah. Artinya dia itu dalam kondisi kenyang, artinya tidak terlalu kenyang, dia baru merasakan bisa beribadah dalam sisi yang lain. Tapi kebanyakan para aulia itu mereka beribadah itu justru dalam keadaan lapar, sehingga mereka itu bisa tahan melekan malam itu karena mereka lapar. Dan mereka tidak merasakan lapar itu kecuali mereka merasakan nikmatnya ibadah. Ngaji 3 juz, 5 juz, sampai 10 juz, mereka tidak merasakan lapar karena yang mereka rasakan itu adalah nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya baca sholawat. Itu di sisi yang lain. Kemudian ada makalah lagi, ada perkataannya ulama, kalau orang itu sakit, mana bisa dia merasakan nikmatnya makanan? Tidak bisa ya. Kalau orang itu sudah sakit apa saja, apalagi sakit gigi, pasti tidak akan merasakan nikmatnya makanan. Begitu juga dengan jiwa ini. Kalau jiwa ini banyak dosanya, jiwa ini, roh ini, jiwa kita ini banyak dosanya, maka tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jiwa ini, kalau diri kita ini kalau banyak dosanya tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Itu katanya ulama. Perumpamanya seperti orang sakit, kalau makan pasti tidak akan nikmat makannya. Orang begitu juga, kalau sudah banyak dosanya maka tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Berarti kita ini termasuk orang yang banyak dosanya. Kenapa tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Orang-orang terdahulu, contoh sholat taraweh di Yaman terdahulu, sekarang ini habis sholat taraweh di musola ini umpamanya pindah ke Masjid An-Nur, habis di Masjid Nur pindah ke Ar-Raudhah. Jawabannya dilainkan memang, sudah janjian. Habis di Raudhah pindah ke Masjid Unzah, habis di Unzah terus ke Muhammadah namanya, sampai berhenti tarawehnya sampai jam 2 malam. Itu mereka merasakan nikmatnya ibadah, orang-orang yang ada seperti itu. Sekarang itu bukan dulu. Kalau orang dulu taraweh itu sholat taraweh itu menghatamkan Al-Quran di pinggirnya Masjid Pasuruan Kauman itu ada seorang habaib. Kalau taraweh itu menghatamkan Al-Quran satu malam, setiap malam. Apa Habib Jekpal, apa Habib Hadi, setiap malam menghatamkan Al-Quran tarawehnya. Ada jamaahnya. Itu mereka tidak merasakan letih, capek, payah, dan yang mereka rasakan adalah nikmatnya ibadah. Termasuk mertuanya Kiai Hamid, yaitu Kiai Ahmad Hussaini. Kalau tarawih itu di atas jam 12 sampai tarhem subuh baru selesai tarawihnya. Ada santrinya itu yang ikut itu. Itu kalau kita terapkan jauh berbeda, karena mereka merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya ketika mereka berzikir. Jadi ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, berarti terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa apa saja? Terutama mata ini yang banyak menimbulkan dosa. Kemudian dosa mulut, merasa ngoreng, oreng, tergesa. Itu yang bisa membuat kita, hati kita kaku, sehingga tidak bisa kita digerak sambil nangis, kita baca Quran sambil nangis itu sulit. Yang mereka nangis sampai, bahkan para aulia, para sholihin itu kalau sholat itu, sholat tahajud, tidak banyak mereka sholat tahajud, cuma 2 rakaat. Tapi
dalam setelah baca Al-Fatihah mereka mengulangi ayat, satu ayat diulang-ulang sampai subuh, satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Mereka merasakan nikmatnya membaca hanya satu ayat. Bahkan para solehin itu kalau sholat tahajud itu sampai pingsan, bahkan ada yang meninggal karena sangat meresapi tadabburnya itu kuat sekali. Itu sebab apa? Mereka yang merasakan nikmatnya ibadah. Di Indonesia ini seperti apa itu? Sholat lalu kakinya itu di batu ampar atau siapa? Ada bekasnya kakinya ketika beribadah. Itu mereka mungkin berlama-lama di atas batu itu sehingga bekasnya ibadahnya itu tampak di batu itu. Nabi Ibrahim dikeluarkan mukjizatnya oleh Allah, tidak terasa membangun Ka'bah, tidak terasa naik ke di atasnya batu, kemudian batunya itu ngecap gitu. Itu tidak terasa capek gitu. Karena merasakan nikmatnya bangun Ka'bah. Jadi semuanya itu terasa nikmat apabila hatinya bersih dan jauh dari dosa. Kalau banyak dosa, sulit merasakan nikmatnya ibadah, itu sulit. Salah satu santrinya Ki Arwani Kudus itu mengatakan Al-Quran itu adalah hidangan. Al-Quran itu adalah hidangan. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya hidangan Al-Quran? Ya tergantung diri kita, banyak dosanya apa enggak. Kalau dosa kita banyak, tidak akan merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Tapi kalau dosa kita tidak ada, bukan ada, pasti ada manusia dosa pasti ada. Sedikitlah, diminimalkan. Kalau mereka itu sedikit dosanya, pasti merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Sehingga setiap hari baca 10 juz itu sudah terasa, karena saking merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Ini yang bisa mulai. Terima kasih. Kita ada banyak. Pengertian dari Nabi Muhammad makan tidak makan untuk lapar dan memakan berarti sebelum kenyang. Pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah kenyang. Kenyang ngamburan. Tak pernah lapar boleh. Iya, mau makan. Kita kenyang ngamburan, artinya kan tak pernah kenyang. Kita kenyang ngamburan. Tak pernah kenal, tak pernah lapar. Untuk kita senang kenyang, bagaimana caranya kita supaya tidak senang kenyang? Pada yang bermakan itu, kalau dalam Al-Quran disebutkan jangan suka makan bersama orang yang lapar. Kita agak kenyang, cuma teman kita lapar gitu. Sebelum teman kita berhenti kita terus. Sementara teman kita nggak lapar, kita tidak begitu lapar. Mereka dalam itu hindari makan bersama orang lapar. 2, makanlah dulu yang lebih enak. Kalau kita kan ada telur sama ada tempe, telurnya yang mana-mana. Ya kan? Jadi kalau di kita tuh ya kan di saya maksud saja, kalau dulu itu kalau makan seenak itu belakangan. Tempe makan dulu nanti telurnya belakangan. Kalau lain enggak, harusnya yang enak itu dimakan dulu, yang tidak lebih enak dimakan belakangan. Karena kalau sudah kenyang dari makan yang enak, maka tidak akan nafsu untuk makan yang tidak lebih enak. Tapi saat kita makan yang tidak enak lebih dulu, sementara yang enak kita makan itu sudah kenyang, ya tetap terus, karena yang enak dulu dimakan. Sehingga tidak antara kiat-kiat bagaimana kita menghindari supaya tidak makan terlalu lama. Jadi hindari makan bersama yang lapar. Artinya bukan kita kemudian jangan beri makan lain lapar, bukan begitu. Maksudnya kalau kita makan bersama orang lapar itu kan dia makan terus karena memang belum kenyang, sementara itu sudah kenyang, ya tetap makan karena memenuhi kan gitu. Yang kedua, makan dulu yang masih enak.
Kalau Nabi makan sebelum kenyang berhenti, berarti seumur hidupnya itu tidak pernah kenyang. Pernah itu juga kenyang, itu pernah juga Nabi. Tapi bisa dihitung berapa kali. Orang yang makannya itu tidak terlalu kenyang, hampir kenyang lalu berhenti, itu bisa mewariskan kecerdasan. Bisa mewariskan kecerdasan. Contohnya Nabi sendiri. Kenapa Nabi kok cerdas? Makanya tidak pernah kenyang. Contoh lagi Imam Syafi'i meniru Nabi Muhammad. Kalau makan tidak begitu kenyang, hampir kenyang berhenti. Itu Imam Syafi'i. Sehingga menimbulkan kecerdasan. Jadi kecerdasan itu timbulnya dari makan yang tidak terlalu kenyang. Bisa menambah kecerdasan. Patona. Para Nabi, para Rasul itu mempunyai sifat patona, cerdas. Jadi kalau kepingin cerdas, jangan banyak makan atau jangan kalau makan tidak terlalu kenyang, sehingga bisa cerdas. Tumbuh pikiran-pikiran yang baru-baru itu tumbuh. Kemudian bagaimana caranya supaya Senang untuk tidak kenyang. bagaimana caranya supaya senang untuk tidak kenyang? Itu sampean dibiasakan. Dibiasakan supaya tidak kenyang. Kalau sudah dibiasakan tidak kenyang, maka lama-kelamaan kalau kenyang itu tidak enak. Itu bisa menimbulkan ibadah berat, mata ngantuk. Karena kalau sudah kenyang itu diolah dalam perut, maka uapnya itu berlari ke mata. Setelah lari ke mata, mau melak itu sudah uapnya makanan itu. Kemudian lari ke mulut, uapnya itu. Jadi dibiasakan. Kalau sudah terbiasa enak, biasa itu minat cuma minat nyaman. Melar biasa terbiasa, dibiasakan. Itu nanti insya Allah terlatih untuk tidak bisa makan kenyang. Dibiasakan, dilatih. Umpamanya kemarin kita makan satu piring agak banyak, dikurangi 1 sendok. Besoknya lagi dikurangi 1 sendok. Besoknya lagi kurangi 1 sendok. Akhirnya lama-kelamaan makan 1 hari itu mungkin 1 centong itu. Jadi terbiasa. Bahkan dalam kitab salah satu kitab, saya lupa namanya, orang dulu itu As-Salafun As-Shalihun itu makan kurma seperti Imam Nawawi ya. Makan kurma itu ketika mau sahur, puasa, mau sahur makan kurma 1, berbukanya pakai air. Terus gitu sampai wafat. Umurnya 45 tahun. Setiap hari gitu. Jadi umur makannya kurma 1, berbuka pakai air. Itu dilatih dulu, udah langsung kuat seperti itu. Dilatih, kemudian tidak rasa lapar. Kembali ke tadi, mereka tidak merasakan lapar. Yang mereka rasakan adalah nikmatnya ibadah. Sehingga lapar itu tidak ada. Mereka merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah itu makanan rohani. Jadi makanan jasmani diganti dengan makanan rohani. Apa makanan rohani itu? Yaitu zikiran, baca Quran, baca sholawat, ngarang kitab. Itu makanan rohani itu. Imam-imam dahulu itu. Sehingga dikatakan orang-orang dahulu itu kalau pergi ke jeding, artinya pergi ke WC, itu 15 hari sekali pergi ke WC. Dan bahkan 1 minggu wudunya ada batal. Sehingga nyambung sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, terus subuh tidak batal. Mereka wudu cuma tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Bahkan mereka tidak batal wudunya. Ada yang 3 hari sekali wudu itu mereka. Ada yang kitabnya itu 3 hari sekali wudu.